Puji Tuhan, Shalom, selamat malam untuk setiap jemaat BIC yang hari ini sudah siap untuk beribadah. Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan, dan hanya karena kemurahan Tuhan, hari ini kita masih boleh beribadah. Walaupun saat ini kita belum bisa bertatap muka, tapi saya percaya kasih setia Tuhan akan terus ada bersama dengan saya dan juga rekan-rekan sekalian yang saat ini berada di rumah. Oleh karena itu saya mengajak untuk kita semua sama-sama menyiapkan hati, mengambil sikap beribadah kepada Tuhan, dan bukan cuma menonton ibadah, tapi kita sama-sama beribadah. Karena hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Mari satukan hati kita di dalam doa, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau baik buat kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa kami ada hari ini semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua hanya karena kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan beribadah. Oleh karena itu kami minta Tuhan, kiranya Tuhan melawat kami. Biar kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Biar Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Engkau akan turun tangan, Engkau akan melawat hidup kami. Engkau akan menyembuhkan kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami kemenangan Tuhan. Memberikan kami jawaban atas setiap masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Kami siap terima yang terbaik hari ini daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan buat Allah kita saudara. Haleluya. Haleluya, dimanapun kau berada, mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari nyanyikan bersama pujian ini saudara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Lebih dari hidup. Bahwa kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Lebih dari hidup. Dan kami akan terus memuji, menyembah Engkau. Bawa lidah. Haleluya. Memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hadapan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari hidup. Lidah kami akan terus memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari, bahwa kemurahan-Mu lebih
Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, bahwa kemurahan sungguh nyata dalam kehidupan. Sebab kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sekali-kali pun Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau yang terus memegang kami, menopang hidup kami, bahkan ketika kami jatuh, kami tidak tergeletak. Semua karena kasih setiamu, karena kebaikanmu dalam hidup kami. Oleh karena itu malam ini kami terus menyembah Allah kami yang hidup, Allah kami yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Tiada pernah berkesudahan. Kebaikanmu dalam hidup kami, dalam hidup kami, Yesus. Biar kami terus memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, anugerah-Mu nyata Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi nama-Mu yang kudus. Kaulah pertolonganku, ku lekat padamu. Mari bersama nyatakan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi nama-Mu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku melekat bab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kemurahanmu nyata untuk kehidupan kami. Kami akan terus memuji-muji Engkau. Sebab Engkau kekuatan kami. Benteng hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami akan lanjutkan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Biar segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Ada satu pujian saudara yang menyatakan bahwa Tuhan sungguh benteng dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan pernah tergoyahkan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Sekali lagi saudara, nyatakan bersama. Jaminan kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari nyatakan bersama pujian ini, saudara. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Haleluya. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Nyatakan kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sebab Dia benteng dalam hidup kita. Saudara tidak akan pernah tergoyahkan ketika kita berdiri di atas gunung batu, di atas firman-Nya yang teguh. Amin. Haleluya. Karena itu, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak untuk menyatakan sekali lagi pujian ini. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Mari menari bagi Tuhan, saudara. Jaminan kau kekuatan, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Sebab Dia benteng. Tak akan ku takut, ya, sebab ku tahu siap sertaku. Sekali lagi ya saudara ya. Yesus, jaminan kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatanku. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Dia Allah paling hebat dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tidak tergoyahkan, badai sekuat apapun tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Karena kita mau mendengar firman Tuhan yang menjadi pondasi, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Lingkupiku dengan sayamu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih. Kami percaya dalam Engkau kami akan tenang menghadapi apapun. Mari nyatakan bersama, Bapak. Lingkupiku dengan sayamu, naungiku dengan kuasamu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku
bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Dan saat ini kami hendak mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mendapat sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Melalui firman Tuhan, hidup kami akan semakin teguh tak tergoyahkan. Kami percaya Tuhan, Kau juga mengurapi setiap kami. Ketika kami mendengar firman, kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Kami akan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, hamba berdiri untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicara bagi kami sebab kami butuh suara-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu. Untuk hidup di masa-masa seperti ini, hanya suara-Mu yang memberi kami hidup. Pribadi-Mu lah yang membawa kami pada hidup yang kekal. Berbicara Aba, kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, saudara kasih tema buat saya, tak tergoyahkan. Ya, luar biasa. Itu penting. Di tengah situasi yang sulit harus ada perbedaan. Orang-orang percaya harus seperti judul ini, tak tergoyahkan. Alasan firman Tuhan bahwa karena kita diciptakan untuk terhubung dengan Tuhan pencipta kita. Itu sebabnya tak tergoyahkan, itu benar sekali. Nah, sayangnya kalau kita mengaku bahwa kita orang percaya, tapi kita masih diombang-ambingkan. Berarti kita baru sampai di tahap hanya tahu tentang Tuhan. Kita bisa berbicara tentang Tuhan. Tapi kita belum mengenal Tuhan yang benar. Kolose 2 ayat yang ke-10, saya bacakan buat saudara. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Perhatikan kata telah. Kapan itu? Sejak Yesus mati dan bangkit untuk kita. Itu tersedia bagi kita. Begitu kita secara individu menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, seketika itu roh kita dibaharui. Nah, ayat ini bilang kita dipenuhi di dalam Dia. Jadi bukan akan, tapi telah. Nah, terus ayat ini bilang, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi judul tak tergoyahkan bukan hal yang mustahil. Kalau saudara benar hidup terhubung dengan Tuhan. Nah, sikap supaya kita terhubung ada dalam Yohanes 15. Itu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Saya bacakan ayat pertama, 4 dan 5 ya, sengaja saya persingkat dia. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dia ulang lagi di ayat yang kelima. Akulah pokok anggur. Dia tegaskan lagi. Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kalau kita jabarkan secara luas memang cukup panjang. Di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Saya bisa bilang gini. Mungkin orang gak percaya Yesus. Kok dia bisa berbuat apa-apa? Ya dia memang gak percaya. Tapi dia bisa berbuat apa-apa. Itu karena Tuhan Yesus. Gitu. Dia mungkin gak menyadari. Iya gak apa-apa. Tapi ayat ini sedang bilang di luar aku. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Nah, kerinduan Tuhan adalah sampai semua orang mengenal Dia. Nah, saya mau
jabarkan perumpamaan ini, Tuhan ini kasih perumpamaan, dia pakai pendekatan-pendekatan yang buat kita bisa tangkap pokok anggur, cabang, ranting, nah itu. Ya, dia bilang Bapakku, ya, kita sering berdoa bilang Bapa di sorga, ya. Nah, Bapa di sorga dia bilang itu pengusahanya, gitu. Dalam konteks pertanian, dia petaninya, dia pemiliknya, gitu. Ya, petani melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan demi pertumbuhan daripada tanaman itu. Dia memastikan bahwa semua tanamannya sehat. Itu petani, ya, produktif. Nah, itu dia mesti pastikan itu. Makanya dia siram, dia beri pupuk, dia mengurus rumput-rumput liar. Itu petani. Lihat, dengan kata lain, Tuhan yang kamu percaya, Tuhan yang ada di arena, yang mengurus seluruh lini kehidupan kita. Luar biasa. Nah, kenapa tanaman nggak bisa menjaga dirinya? Ya, dia hanya meresponi. Coba pikir baik-baik. Tanaman nggak bisa jaga dirinya. Dia hanya meresponi pemeliharaan sang petani. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, ini tentang perawatan itu tadi. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Bahkan sudah berbuah pun masih dibersihkan. Supaya ia lebih banyak berbuah. Dulu, ini bicara mundur ke belakang, tahun-tahun ke belakang, saya membaca perumpamaan ini dengan pola agamawi. Apa itu? Saya memikirkan bahwa semua hal yang perlu saya ubah, ya, dalam hidup saya, sebab Tuhan akan membawa saya melalui satu proses pemangkasan yang menyakitkan karena saya tidak sebagaimana yang seharusnya. Bertahun-tahun saya hidup dengan pola seperti ini, gitu. Nah, hari ini saya coba ajak kita memandang itu dari sudut pandang hubungan ranting, ya, dengan pokoknya, gitu. Kecuali penyediaan berasal dari yang mengalir melalui pokok anggur, ya, hubungan yang berasal dari, ya, dan mengalir melalui pokok anggur, ranting nggak bisa menghasilkan apa-apa, nggak bisa. Dia harus melekat pada pokok anggur, gitu. Nah, di sini kata dipotong dan dibersihkan, gitu. Ini bicara tentang apa ya? Mencabut, menarik, memperbaiki, dalam hal ini kesalahan, dosa-dosa kita. Ini perumpamaan ini sedang bawa kisah. Jadi Tuhan itu memotong, memperbaiki, menginsafkan semua tentang kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, kata memperbaiki, ya, artinya membuat penebusan untuk, luar biasa, ranting bisa menghasilkan buah. Hebat gak Tuhan kita, saudara? Nah, jadi segala sesuatu yang tampaknya menghalangi ranting menghasilkan buah telah diurus oleh sang petani melalui yang namanya Yesus. Semua hanyalah persoalan apakah saya dan saudara sebagai ranting mau menerima apa yang menjadi milik kita. Saya mau saudara coba renungkan baik-baik. Misalnya ambil satu tanaman kecil, saudara petik rantingnya, saudara pisahkan dari pokoknya. Sehari saudara lihat daunnya masih hijau. 2 hari masih hijau. Hari ketiga warnanya udah berubah. Waktu daunnya masih hijau, sebenarnya gini, dia sudah terpisah dari pokoknya. Tapi apa yang bikin daunnya masih hijau? Karena masih ada sisa kehidupan di dalam ranting itu. Waktu dia terpisah, masih ada sisa kehidupan yang di dalam ranting itu.
Jadi saya sedang bilang, kalau saudara coba terpisah dari pokok kehidupan dari Yesus, sering kita menganggap masih hijau, masih oke, masih oke. Tapi tahu nggak, saudara hidup dengan sisa-sisa kehidupan. Hanya soal waktu. Tiba-tiba ada perubahan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang saudara terima. Salurannya terputus. Nah, ini penting. Sampai di sini, saudara nggak mungkin bilang tak tergoyahkan. Kita sudah goyah karena kita terpisah dari ranting itu. Wow, segala sesuatu yang nampaknya menghalangi ranting, ya, gitu. Menghasilkan buah, itu diurus, ya, oleh sang petani melalui Yesus. Kita baca ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Di sini seperti Tuhan tidak maksa karena ada kata jikalau. Jadi hebat nah saudara. Kehendak bebas kamu itu powerful sekali. Jadi Tuhan bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dia bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Apa alasan kita sudah jadi orang percaya? Seperti kita kok nggak dapat tuntunan, nggak mendengar, nggak menerima. Coba duduk baik-baik, renungkan. Kamu nggak tinggal di dalam Dia. Kamu nggak menyerahkan hidupmu. Kan firman dalam Roma bilang, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana kamu bisa terima tuntunan, terima segalanya, sementara kamu gak mempersembahkan apa-apa? Bagaimana kita bisa mendengar? Kita terputus dari rantingnya. Bayangin. Di sini dia bilang, kalau kamu melekat, dia bilang, mintalah. Saya suka di sini kata ini, mintalah, gitu ya, apa saja. Jadi dia nggak bilang hanya ini, nggak, dia bilang mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Luar biasa. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi jangan ada gambaran yang salah tentang Tuhan di dalam saudara. Bahkan dia suruh kita minta. Dia bukan peminta. Dia cuma minta kamu. Dia nggak minta yang lain. Dia minta kamu melekat dengan dia. Yang lain itu cuma dampak akibat dari hubungan kamu dengan dia. Wow. Jika kita menghasilkan buah dan tinggal dalam pokok anggur, kita bisa meminta apa yang kita mau dan itu dilakukan, gitu. Nah, kata meminta di sini bukan berarti meminta supaya kita supaya yang kita tahu, tetapi artinya menuntut apa yang sudah pada waktunya. Kira-kira gitu. Kata ranting dalam posisi tinggal ya, kata ranting dalam posisi tinggal, segala sesuatu yang dibutuhkan ranting sudah disediakan oleh pokok anggur. Wow, indah banget. Artinya gini, saya dan saudara sebagai ranting, kita mengambil posisi, ya, posisi sah, resmi posisi kita. Nah, Bapa yang adalah sumber penyedia kita, karena itu memang yang dilakukan seorang Bapa, gitu. Nah, kita ketemu dengan hak kita ketemu siapa kita, identitas kita. Kalau saudara bangun hubungan, di situ saudara akan lihat, saudara akan bertemu dengan siapa kamu, apa yang menjadi hak kamu. Kesimpulannya, Bapa adalah sumber saya. Lalu saya memandang kepada dia, kepada Bapa yang adalah sumber. Kata Aba
sebenarnya sumber. Ya. Nah, ini yang disebut kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang bekerja di dalam kita. Maukah hari ini? Mungkin saudara ada yang sudah menyimpang, sudah berjalan jauh, sudah meninggalkan jauh. Saya mau katakan Tuhan tidak lelah, Tuhan tidak frustrasi kalau saya pakai bahasa manusia. Tuhan tidak kesal dengan saudara. Sebab dia Tuhan. Dia tidak terbatas. Kesabarannya nggak terbatas. Kasihnya nggak terbatas. Kemampuannya nggak terbatas. Saya dan saudara yang terbatas. Kita mau coba keluar dari yang tidak terbatas. Berarti saya dan saudara hidup dalam keterbatasan. Dan cuma soal waktu. Kita akan habis. Mari saudara. Balik kepada dia. Dan saudara akan jadi bukti. Dengan perkataan atau judul yang saudara kasih. Kita adalah orang-orang percaya yang hidup dengan tidak tergoncangkan di tengah dunia yang sedang goncang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami menerima bukan hanya dengar, tapi kami mendapat wahyu dari apa yang kami dengar. Dan kami mau tetap ada dalam posisi ranting yang melekat pada pokoknya. Supaya kami berbuah dan dunia melihat kita, lalu Bapa dipermuliakan. Aku berhenti berbicara, tetapi Tuhan tidak berhenti berbicara dengan cara yang dapat dimengerti oleh setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, teman-teman BIC, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Saya mau mengajak, mari kita sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Kita mau bilang terima kasih Tuhan, ya. Oke, 1, 2, 3, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah seluruh informasi BIC masih akan disampaikan melalui sosial media. Jadi pastikan teman-teman semua tetap berada dalam lingkup sosial media BIC, terutama di grup WhatsApp BIC. Buat teman-teman yang mungkin belum tergabung, bisa menghubungi lewat YouTube channel juga. Teman-teman juga bisa mengikuti Instagram kami di Blaze Impact Community dan juga di Facebook dengan nama yang sama. Nanti teman-teman akan lihat ada logo BIC di sana. Silakan tambahkan pada akun-akun sosial media teman-teman semua. Kemudian untuk kegiatan pertemuan secara fisik dari gereja belum diperbolehkan, terutama untuk komsel dan ibadah kita masih hanya dari tatap secara jauh atau melalui sosial media ataupun melalui online. Nah, teman-teman yang ingin komsel diperbolehkan bila melalui online, tapi belum boleh diperbolehkan secara ketemu langsung tatap muka, ya. Jadi pastikan teman-teman kita terus berada di dalam komunitas walaupun masih dalam online. Pengumuman berikutnya adalah kita dari jadwal doa dan puasa BIC, ya, yaitu setiap Selasa, namun dimulai dari hari Senin pukul 10 malam kita akan mulai berpuasa sampai dengan besoknya hari Selasa pukul 3 sore. Saya undang untuk setiap jemaat Tuhan kita sama-sama bergabung dan boleh bersama-sama kita berpuasa dan berdoa untuk wadah kita. Kemudian dalam masa new normal ini dan dalam masa pandemi COVID-19, kami selalu menyarankan untuk teman-teman selalu menjalankan protokol kesehatan yang ada. Terutama menjauhi kerumunan, jangan mendekati kerumunan, kemudian sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap menjaga supaya kita semua dalam keadaan aman dan nyaman. Sekian pengumuman dari komunitas ini dan kita akan nantikan info selanjutnya melalui sosial media yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum kita menutup ibadah kita, saya rindu untuk mengajak kita sama-sama kita memuji menyembah Tuhan sekali lagi. Mari terus fokus kepada Tuhan, mencari wajahnya, supaya kita semakin teguh, tidak tergoyahkan dalam kita mengenal Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Mari buka hatimu, mari sembah Dia. Haleluya. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindukan Engkau. Kami rindukan Engkau. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, mengangkat hati kami bagi Engkau, agar semakin kami kuat, semakin berakar dan tergoyahkan hidup kami. Ketika kami menghadapi badai apapun Tuhan, kami dapat berpegang pada Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami rindu mengenal-Mu. Kami rindu lebih lagi dekat pada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari saudara lebih lagi kita memuji, menyembah, meninggikan akan nama-Nya. Mari bersama nyatakan di hadapan Tuhan. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Selamat malam rekan-rekan BSI. Kita telah menyelesaikan ibadah online BSI pada hari ini. Kini tiba saatnya kita akan menerima berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Engkau telah memimpin ibadah online BSI pada hari ini. Bapa, terima kasih Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu.
Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya. Terpujilah nama-Mu Bapak, Engkau juga memberkati kesehatan mereka. Bapak, terima kasih juga atas pimpinan-Mu, buat pimpinan BIC, Bapak Beni Hira, Engkau yang selalu memberkati dalam kesehatannya, dalam mata pencariannya, dalam setiap usahanya, dalam setiap pelayanannya, Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapak. Rekan-rekan BIC juga Bapak, Engkau memberkati. Mungkin ada yang sakit, Engkau beri mereka kesembuhan. Mungkin ada yang malas, atau ada yang mempunyai masalah, Engkau saja yang memberi jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapak. Rekan-rekan BIC, mari kita mengangkat tangan. Rekan-rekan BIC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.